Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Hari menjelang maghrib, saat Abdi hampir selesai memungut singkong hasil panen di kebunnya, suara burung nyaring terdengar, membuat bulu kuduknya merinding. Burung yang biasa disebut burung pembawa kematian dan malapetaka oleh masyarakat di kampungnya. Bukan tanpa alasan para warga menyebutnya pembawa kematian. Karena setiap burung itu berbunyi, pasti akan disusul dengan sebuah berita kematian, atau sering juga dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus tak kasat mata. Abdi dan istrinya, Tias, tinggal di sebuah perkampungan yang masih sangat kental dengan segala mitos dan hal mistis. "Mas, burung itu," ucap Tias dengan raut wajah tegang. Tangannya tergesa memungut singkong-singkong yang telah dicabut, lalu memasukkannya dengan asal ke dalam karung. "Shh!" Abdi menempelkan jari telunjuk ke bibir sebagai kode agar Tias tidak lagi banyak bicara. "Kita pulang saja, sisanya lanjutkan besok," ajak Abdi. Tias mengangguk. Abdi menaikkan 2 karung singkong ke atas gerobak. "Kamu ikut naik saja, Dek," perintah Abdi. Tias menggeleng. "Aku ikut dorong saja, Mas, biar cepat sampai," jawab Tias. Abdi pun bergegas mengalungkan ban bekas yang ada di bagian depan gerobak, menggenggam erat kedua pegangannya dan langsung menarik gerobak. Mereka melewati kebun yang luas milik warga setempat, menyusuri jalan setapak yang sulit dilalui karena tidak ada penerangan. Suara burung itu terdengar lagi dari kejauhan, membuat suasana menjadi semakin seram. Diiringi oleh suara azan maghrib yang berkumandang, Abdi dan Tias merasa sedikit lega. Dari kejauhan, lampu musola di ujung kampung mulai tampak, pertanda mereka akan segera memasuki perkampungan. "Baru pulang, Mas Abdi?" tanya Pak Hasyim yang sepertinya sudah bersiap untuk sholat di musola. "Iya ini Pak, berangkatnya kesorean tadi," jawab Abdi sembari menghentikan langkah. "Kami permisi dulu Pak," sambungnya lagi melanjutkan langkah. "Hei, jangan main air," seru Pak Hasyim pada anak-anak. Abdi menoleh dan melihat Pak Hasyim yang sepertinya tengah memarahi segerombolan anak-anak yang bermain air di tempat wudhu. Kebiasaan anak-anak sangat senang bermain ciprat-cipratan air saat wudhu. Bahkan anak Pak Hasyim sendiri juga sering kena marah bapaknya karena sering bermain air di musola. Pak Hasyim adalah salah satu pengurus musola. Memang sudah tugasnya menegur siapapun yang dianggap membuat gaduh, sekalipun anaknya sendiri. Tanpa terasa, Abdi dan Tias telah sampai di rumah sederhana milik mereka. "Mas, aku mandi duluan ya," pamit Tias saat suaminya masih menurunkan karung singkong dari gerobak. "Iya, jangan lupa teh panas buatku ya," jawab Abdi sambil meneruskan pekerjaannya. Sembari menunggu teh pesanannya, Abdi meneguk sisa air dalam botol yang dibawa ke kebun tadi untuk sedikit mengurangi rasa haus. Tiupan angin berembus kencang, menerpa wajah dan membuat sekujur tubuh pria itu mendadak terasa dingin. Bulu kuduknya bergidik. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba hinggap dan tetap melanjutkan aktivitas memilah singkong-singkong yang baru saja dipanen. Untuk singkong yang berukuran besar, biasanya akan dijual ke pengrajin keripik yang ada di dekat rumahnya. Sementara singkong-singkong yang berukuran kecil akan mereka manfaatkan sendiri. Biasanya akan direbus dan mengkonsumsinya sebagai pengganti nasi. "Ini tehnya Mas," ucap Tias keluar dengan membawa segelas besar teh yang masih mengepul. Tias meletakkan gelas teh di meja, lalu ia duduk di sebelahnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Berita duka cita, telah meninggal dunia Namadion bin Hasyim." Pengumuman dari pengeras suara musola membuat Abdi dan Tias saling pandang, mencerna siapa orang yang namanya disebutkan tadi. "Innalillahi
Anaknya Pak Hasyim, Mas? Tanya Tias dengan raut tak percaya. Bukan hanya Tias, Abdi pun sama terkejutnya. Bukankah tadi anak Pak Hasyim ada di musola? Pikirnya. Entah kebetulan atau memang benar. Tetapi setiap burung itu berbunyi akan selalu disusul dengan sebuah berita kematian. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, Abdi mendekati Tias yang duduk di tepi ranjang. "Dek, kamu di rumah saja ya. Biar Mas yang ke rumah Pak Hasyim," ucap Abdi sembari melipat sajadah dan menyimpannya di meja kecil dekat jendela kamar. "Tapi Mas," Tias menggantung ucapannya. "Kenapa?" tanya Abdi. "Aku takut di rumah sendirian," jawab Tias cemas. "Tapi mungkin kita akan pulang menjelang subuh. Bagaimana?" Sejenak Tias nampak berpikir. Sampai akhirnya ia mengangguk. "Tapi kalau nanti aku ngantuk, Mas antar pulang ya." Abdi tersenyum menenangkan. "Iya dek, Mas janji kalau kamu ngantuk, Mas akan antar pulang." Akhirnya mereka memutuskan segera berangkat ke rumah duka. Istri Pak Hasyim bekerja di luar kota, dan sepertinya itu yang menjadi sebab jenazah anaknya tidak langsung dimakamkan. Menurut pengumuman dari pengeras suara musola, jenazah akan dikebumikan esok hari. Sepanjang jalan, hawa dingin membuat suasana terasa mencekam. Semua pintu rumah warga tertutup rapat, seolah tidak ada tanda kehidupan di kampung ini. "Mas, kok sepi banget ya?" tanya Tias. "Iya dek, mungkin semuanya sudah ada di rumah Pak Hasyim," jawab Abdi. Tias mengetatkan pelukannya pada lengan Abdi, merasakan ketidaknyamanan yang semakin menguat. "Kenapa dek?" tanya Abdi heran. Tias seperti orang yang ketakutan. Tangannya mencengkeram kuat lengan Abdi dengan wajah yang ia sembunyikan di balik bahu kekar suaminya. "Kalau jalannya begitu, nanti kita bisa kesandung," ucap Abdi mencoba memperlambat langkah mereka. Tias bergeming. Nafasnya tersengal seiring langkah yang ia percepat. Abdi sedikit kesal karena ia seperti terseret oleh Tias. "Dek, pelan-pelan saja," kata Abdi lagi. Namun Tias tetap diam, tidak menjawab. Jantung Abdi seperti hendak melompat dari tempatnya saat mendengar suara burung itu. Kaget dan takut. Tentu saja, suara itu terasa lebih dekat, seolah mengikuti langkah mereka. Jalan yang sepi dan gelap karena sedikitnya penerangan, ditambah dengan datangnya suara yang paling ditakuti warga kampung, membuat suasana semakin mencekam. Abdi dan Tias yang tidak terkecuali merasa takut berjalan dengan cepat. Abdi tidak bisa menatap wajah Tias karena sepanjang jalan ia menundukkan kepalanya, memusatkan perhatian pada langkah mereka yang tergesa. Jarak yang mereka tempuh terasa sangat lama. Padahal rumah Abdi dan rumah Pak Hasyim tidak begitu jauh. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada bayangan gelap yang mengikuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya mereka tiba di pelataran rumah Pak Hasyim. Tidak begitu ramai. Hanya beberapa orang laki-laki yang berkerumun duduk di kursi kayu panjang yang berada di halaman rumah. Selesai menyalami semua tetangga yang ada di luar rumah Pak Hasyim, Abdi mengajak Tias masuk ke dalam. Wajah-wajah sembab menyambut kedatangan mereka, menambah berat suasana duka yang sudah menyelimuti. Pak Hasyim nampak terduduk di pojok ruangan. Isaknya tak terdengar, namun mulutnya terus saja meracau, menyebut-nyebut nama anaknya. Di dekat pembaringan jenazah ada Mbak Kanti, adik ipar Pak Hasyim. Bahu Mbak Kanti nampak naik turun, begitu jelas ada tangis tertahan di sana. Sesekali Mbak Kanti membenarkan api pada lentera yang ada di meja. Lentera sederhana yang dibuat sendiri dengan minyak goreng berwadah piring dan kapas yang dipilin sebagai sumbu. Tidak lupa sebuah uang logam yang digunakan untuk menindih ujung kapas agar tidak tenggelam ke dalam minyak. Lentera harus terus dijaga agar tetap menyala hingga fajar tiba.
menjadi penerang dalam gelapnya malam yang penuh duka. Abdi dan Tias berjalan perlahan mendekati Pak Hasyim. "Pak, kami turut berduka cita," ucap Abdi dengan suara lirih, meremas bahu Pak Hasyim dengan lembut. Pak Hasyim hanya mengangguk pelan, matanya terlihat kosong. Setelah menyalami tuan rumah dan menyampaikan duka cita atas meninggalnya anak Pak Hasyim, Abdi dan Tias yang hendak duduk dikagetkan dengan padamnya lampu. Suara kas box listrik yang anjlok terdengar bersamaan dengan lampu rumah Pak Hasyim yang padam. Gelap, menyisakan cahaya lentera di meja dekat pembaringan jenazah. "Wah, tidak bisa ini," seru seseorang di luar yang mencoba agar listrik kembali menyala. Tias semakin erat memeluk lengan Abdi. Ia bisa merasakan ketakutan yang mengguncang tubuh istrinya. "Coba ganti sikringnya," saran seseorang. Suara burung itu lagi. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Abdi merasakan tubuh Tias menggigil ketakutan. Tidak lama seseorang masuk dengan senter, seakan mencari sesuatu. Senter yang ia bawa diarahkan ke sisi dinding. "Nah, itu," ucapnya entah kepada siapa. "Bagaimana? Bisa diperbaiki?" tanya salah satu tetangga dengan suara yang sedikit bergetar. "Sebentar, saya coba ganti dengan yang baru," jawabnya sambil memasang sikring pengganti. Sebuah kotak hitam kecil dengan benda bulat putih di tengahnya. Laki-laki itu mendekat, diputarnya benda berwarna putih itu, mencopotnya lalu mengganti dengan yang baru. Dengan gegas beliau keluar dan tidak lama lampu pun kembali menyala. "Alhamdulillah," ucap seseorang dengan lega karena ruangan ini kembali terang. Tubuh Tias berangsur normal, tidak lagi gemetar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba tiupan angin yang cukup kencang menyeruak masuk ke dalam ruangan. "Dek," Abdi beringsut mendekati Tias yang kini tersungkur di lantai. Terkejut dan panik, bagaimana bisa Tias jatuh bukan ke arah Abdi? Lalu siapa yang tadi berada di pangkuannya? "Dek," panggilnya keras. Langkahnya terburu-buru mendekati istrinya yang tergeletak di lantai. Abdi mengguncangkan bahu Tias, berharap istrinya itu segera sadar. Ia tidak bisa menahan kecemasannya saat melihat keadaan Tias. Akhirnya, dengan bantuan dari beberapa orang yang berusaha menyadarkan Tias dengan mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Tias, Tias mulai tersadar. Matanya mengerjap pelan, mencoba memahami apa yang terjadi. "Dek," panggil Abdi lirih, memeluk Tias dengan penuh kekhawatiran. "Bawa pulang saja, Mas. Takutnya ada apa-apa," ucap seseorang dari mereka. Akhirnya, Abdi menyetujui saran dari salah satu pelayat tersebut untuk segera membawa Tias pulang ke rumah. Dengan diantar beberapa orang, Abdi dan Tias tiba di rumah mereka. Abdi memapa Tias masuk ke dalam kamar, lalu memintanya berbaring. "Mas sambilkan minum dulu ya, Dek," tawarnya sambil berusaha menjaga ketenangan. Saat Abdi hendak beranjak, tangan Tias mencekal lengannya. Dengan wajah sendu, Tias menggeleng, seakan meminta Abdi untuk tidak meninggalkannya. "Adek kenapa?" tanya Abdi, merasa khawatir melihat ekspresi istrinya. "Takut, Mas," jawab Tias dengan suara bergetar. "Takut apa? Apa adek lihat sesuatu?" Abdi bertanya lagi, mencoba memahami apa yang membuat Tias gelisah. Sejenak, Tias terdiam, seakan ada yang ia pikirkan. Kemudian, dengan suara serak, ia menjawab, "Aku tadi melihat..." "Dek," panggil Abdi lagi. Tias seperti tengah melamun. Bahkan, saat tangan Abdi mengusap pelan lengannya, ia sedikit berjingkat. "Aku takut, Mas. Aku lihat banyak bayangan hitam terbang di atas rumah-rumah warga," ucap Tias. Abdi berusaha mencerna ucapan Tias. Bayangan hitam beterbangan di langit kampung. Pertanda apa ini? Abdi bergidik ngeri, tidak sanggup membayangkan hal buruk apa yang akan menimpa warga kampung ini.
Mas!" Tias menjerit sembari membaur ke pelukan suaminya. Tubuhnya bergetar ketakutan. Bukan hanya Tias, Abdi sendiri merasa nyalinya menjadi ciut saat mendengar burung pembawa kematian itu bersuara lagi. Cukup lama, Abdi dan Tias berpelukan, berusaha meredam rasa takut mereka, sampai akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Kokok ayam jago yang bersahutan membuat Abdi terjaga. Sudah hampir subuh rupanya. Gumamnya saat melihat jam tua yang ada di dinding. "Dek, bangun." Abdi menepuk bahu Tias. "Jam berapa, Mas?" tanya Tias tengah sadar. "Mau subuh, Dek," jawab Abdi. Tias mengangguk sebelum akhirnya beranjak dan keluar dari kamar. Tidak lama, terdengar suara gemericik air, menandakan bahwa Tias tengah mandi. Abdi memutuskan untuk ikut keluar kamar, melangkahkan kakinya menuju dapur. Di sana, ia membuat teh panas sembari menunggu Tias yang sepertinya tengah mandi. Hari ini, Abdi dan Tias memutuskan untuk sholat subuh di rumah saja. Setelah selesai menunaikan sholat, sebuah suara dari pengeras suara musola kembali terdengar. "Mungkin pengumuman meninggalnya anak Pak Hasyim, Mas," tutur Tias yang sepertinya paham dengan kebingungan suaminya. Abdi mengangguk, mengetahui bahwa biasanya memang seperti itu. Jika ada orang yang meninggal dan harus diinapkan, berita duka tersebut akan disiarkan ulang. Namun tak lama kemudian, jantung Abdi terasa berhenti mendengar nama yang disebutkan dalam pengumuman berita duka cita itu. Mata mereka saling bertemu dan suasana hening menyelimuti ruangan. "Innalillahi," ucap Abdi dan Tias bersamaan. Ekspresi mereka penuh dengan kesedihan dan keheningan. Abdi dan Tias memutuskan untuk keluar rumah, ingin memastikan apakah mereka mungkin saja salah dengar. Di teras rumah, Abdi mengedarkan pandangannya ke arah rumah tetangga dan jalan. Ia berharap melihat siapa saja yang melintas untuk bertanya kebenaran pengumuman berita kematian yang baru saja terdengar dari alat pengeras suara musola. "Pak Karso," panggil Abdi pada tetangga sebelah rumah. Pak Karso yang sepertinya baru tiba urung memasuki rumahnya saat mendengar panggilan itu. Sejenak, Pak Karso menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya menatap ke arah Abdi. Dengan langkah mantap, ia menghampiri Abdi. Dan begitu juga dengan Abdi yang berjalan ke arahnya. Hingga akhirnya Abdi dan Pak Karso bertemu di pinggir jalan di antara rumah mereka berdua. "Maaf Pak, apa benar ada yang meninggal lagi?" tanya Abdi dengan masih ragu untuk menyebut nama almarhum. "Iya Mas, Pak Hasyim yang meninggal. Gak nyangka secepat ini menyusul anaknya," jawab Pak Karso dengan raut wajah sedih. Lutut Abdi terasa lemas mendengar berita yang disampaikan Pak Karso. "Pantesan semalam burung itu berbunyi terus," sambung Pak Karso. Tanpa diminta, Pak Karso menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Pak Hasyim. Dion, anak Pak Hasyim, meninggal tersetrum listrik di musola sewaktu bermain air. Sementara yang pertama kali mengetahui Pak Hasyim telah tiada adalah istrinya. Istri Pak Hasyim baru kembali dari tempat kerjanya sekitar pukul 3 dini hari. Saat hendak membangunkan Pak Hasyim yang disangkanya tengah tertidur dengan posisi duduk, ia menemukan suaminya telah tiada. Meninggalnya Pak Hasyim tentu saja mengguncang semua orang, termasuk Abdi yang baru saja mendengar ceritanya dari Pak Karso. "Jadi, kapan pemakamannya, Pak?" tanya Abdi saat Pak Karso telah selesai bercerita. "Berbarengan dengan anaknya, Mas. Ini saya juga hanya pulang sebentar, mau mandi, terus nanti langsung ke sana," jawab Pak Karso. "Nanti saya ikut bareng ya, Pak?" pinta Abdi. "Baik, Mas," jawab Pak Karso. Setelah selesai berbincang dan berjanji untuk melayat bersama, Abdi dan Pak Karso memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Di rumah, Tias bertanya tentang berita yang suaminya dapat dari Pak Karso. Saat mendengar cerita itu,
Tias sama terkejutnya dengan Abdi. Mereka berdua saling pandang, merasakan kehampaan dan kesedihan yang mendalam. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Abdi melihat Pak Karso keluar dari rumahnya. Seperti Abdi, Pak Karso membawa cangkul dan parang. Pak Karso menghampiri Abdi yang kini sudah berdiri di pinggir jalan. Tidak ingin membuang waktu, mereka bergegas pergi ke pemakaman umum. Sementara Tias memutuskan untuk melayat ke rumah duka. Abdi dan Tias berpisah di persimpangan jalan karena rumah Pak Hasim dan tempat pemakaman berlainan arah. Saat tiba di pemakaman, mereka melihat ternyata sudah ramai warga lain. Pelayat yang didominasi kaum lelaki telah siap dengan cangkul dan parang di tangan masing-masing. Beberapa dari mereka bergotong royong menggali liang kubur, sementara yang lain memotong batang bambu. Abdi dan Pak Karso yang datang paling akhir mendapat tugas untuk memetik dan mengumpulkan daun pisang. Semua dilakukan dengan gotong royong. Dalam satu waktu, mereka harus menyiapkan pemakaman untuk 2 orang sekaligus. Tadi pagi, pas subuh, pada dengar burung itu berbunyi lagi nggak? Tanya seorang pelayat yang ada di dekat Abdi. Padahal, Pak Hasim diketahui meninggal sekitar pukul 3. Iya kan Pak Karso? Sambungnya lagi sembari bertanya dan menatap Pak Karso. Pak Karso menjawab dengan anggukan. Jangan-jangan pertanda akan ada orang yang meninggal lagi di kampung kita. Ocehnya lagi. Astagfirullah, ucap kami serempak. Jangan begitu mas, kita tidak boleh berburuk sangka, apalagi mendahului takdir, ucap Abdi kepada pelayat yang usianya tak jauh beda dengannya itu. Betul itu mas. Seseorang yang lain membenarkan ucapan Abdi. Sudah, kita selesaikan saja tugas kita. Jangan kebanyakan ngobrol, seru Pak Karso. Semuanya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaan masing-masing seperti saran dari Pak Karso. Saat semua orang sudah sibuk dengan tugas masing-masing, Abdi mencoba mendekat ke arah Pak Karso. Pak, sapa Abdi hendak memulai obrolan. Ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Abdi ingin mencari tahu pertanda apakah yang dilihat oleh Tias tadi malam. Pak Karso adalah salah satu warga asli kampung sini dan termasuk sesepuh di sini. Abdi yakin Pak Karso tahu seluk-beluk kampung ini. Meski Abdi dan Tias juga asli kampung sini, namun mereka tidak begitu paham dengan seluk-beluk kampung. Selain karena mereka termasuk golongan muda, mereka juga segan bertanya kepada orang tua. Bukan tanpa alasan, setiap mereka bertanya selalu mendapat jawaban pamali kalau diceritakan. Menurut orang tua Abdi dulu, bila diceritakan, maka warga kampung ini akan mendapat bala. Iya Mas Abdi, sahut Pak Karso. Begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan, ucap Abdi. Apa Mas? Sepertinya penting sekali, tanya Pak Karso penasaran. Abdi sedikit lebih mendekat agar suaranya yang setengah berbisik bisa terdengar oleh Pak Karso. Tadi malam istri saya bercerita. Abdi memberi jeda pada kalimatnya. Dahi Pak Karso nampak sedikit mengernyit seperti keheranan. Tias bercerita kalau dia melihat banyak bayangan hitam berterbangan di langit kampung kita. Saat itu juga burung itu bersuara. Sedetik kemudian, Abdi memperhatikan wajah Pak Karso yang berubah pias. Bapak-bapak, mohon untuk segera diselesaikan tugas masing-masing. Jenazah akan segera diberangkatkan dari rumah duka. Sebuah suara dari tengah tempat pemakaman mengagetkan Abdi dan Pak Karso. Mas, baiknya kita jangan bahas itu lagi. Sekarang kita bawa daun-daun pisang ini ke sana. Kita sambut kedatangan jenazah. Pak Karso beranjak pergi tanpa menoleh ke arah Abdi lagi. Saat Abdi hendak melangkahkan kaki, sebuah kelebatan menarik perhatiannya. Abdi menajamkan penglihatannya. Seekor burung berwarna hitam legam dengan sedikit bulu merah di lehernya. Burung apa itu? Gumam Abdi. Abdi menajamkan penglihatannya ke arah dahan.
di mana burung itu bertengger. Burung itu tampak tenang, menatap tajam ke arah kerumunan orang yang tengah mengelilingi liang kubur. "Mas, sini!" Abdi tersentak dan seketika menoleh ke arah sumber suara. Pak Karso melambaikan tangan ke arah Abdi, seakan memintanya untuk berkumpul dengan yang lainnya. Sebelum beranjak, sejenak Abdi kembali menongakkan kepala untuk memeriksa keberadaan burung misterius itu. Kemana burung itu? Tanya Abdi dalam hati. Burung itu sudah tidak ada di tempat semula. Entah pergi kemana. Akhirnya, Abdi memutuskan untuk bergabung bersama dengan yang lain. Tidak lama berselang, iringan yang membawa 2 keranda sudah nampak di kejauhan. Mereka bersiap untuk menyambut dan menyelesaikan prosesi pemakaman almarhum Pak Hasim dan anaknya. Semua berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Setelah semuanya selesai, para pelayat membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Abdi memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Abdi berjalan bersama beberapa warga yang lain. Namun Abdi tidak menemukan Pak Karso. Sepertinya beliau sudah pulang lebih dulu. Di sepanjang perjalanan, banyak yang menceritakan perihal burung misterius itu. Kebanyakan dari mereka sama seperti Abdi yang tidak tahu banyak tentang kejadian mistis yang sering menimpa warga kampung mereka. Entah mengapa setiap burung itu bersuara, selalu diikuti dengan berita kematian. "Astagfirullah!" seru mereka semua sembari menongak mencari sumber suara. Burung itu berbunyi lagi. Tentu saja membuat nyali mereka seketika menjadi ciut. Beberapa orang langsung berlari, dan kini hanya ada Abdi, Mas Bima, dan Pak Karso. Tidak ada yang bersuara hingga mereka sampai ke rumah. "Saya duluan, Pak. Assalamualaikum," pamit Abdi saat hendak memasuki pekarangan rumah. Setibanya di teras, berulang kali Abdi mengucap salam, namun tidak ada jawaban. Derit pintu terdengar saat Abdi mencoba menarik gagang pintu. Tidak dikunci, berarti Tias sudah pulang. Abdi membatin sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Abdi melangkahkan kaki ke setiap ruangan yang ada. Ruang tamu, ruang tengah, dan kamar. Semuanya nihil. "Kemana Tias?" gumam Abdi. Saat hendak keluar dari kamar, mata Abdi menangkap sesuatu. Seperti sepasang kaki yang terbujur di sudut kamar. Sayang, Abdi tidak bisa melihat siapa pemilik kaki tersebut karena terhalang lemari. Jantungnya terpacu saat mencoba mendekatinya. Dengan langkah pelan, Abdi semakin mendekat. Astaga! Abdi sangat terkejut mendapati Tias terduduk di pojok kamar, tepatnya di celah antara lemari dan dinding. Dengan kedua tangan yang menangkup di wajah, Tias seperti orang yang tengah ketakutan. "Dek, kamu kenapa?" tanya Abdi. Abdi mencoba meraih pundak Tias dan mengajaknya keluar dari tempatnya bersembunyi. Tias tergugu saat Abdi membantunya untuk berdiri. Perlahan, ia menurunkan tangan dari wajahnya. "Mas," seketika Tias memeluk Abdi sangat erat. Tubuhnya yang kini terasa gemetar. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Abdi lagi. Tias tetap bungkam. Ia enggan menjawab. "Ayo, kita duduk dulu," ajak Abdi sembari mengurai pelukan. Abdi menuntun Tias untuk duduk di ranjang. "Burung itu tadi ada di sekitar rumah kita, Mas," ucap Tias. Entah mengapa, mulut Abdi terasa keluh. Bahkan untuk menanggapi cerita Tias, Abdi mencoba meredam rasa takut yang dirasakan. Cukup lama mereka saling diam, sampai akhirnya mereka terlelap dengan diliputi rasa takut yang mencekam. "Mas, bangun. Coba lihat, itu di rumah Pak Karso, ramai orang." Tias nampak begitu panik. Berulang kali Abdi mengerjap, mencoba mengembalikan kesadaran. Abdi mengucek mata yang masih terasa berat untuk dibuka. "Itu Mas, Pak Karso, buruan ke sana," ucap Tias
sembari menunjuk ke arah rumah Pak Karso. Tias semakin tidak sabar menunggu. Ia menarik suaminya itu untuk segera beranjak dari tempat tidur. Setelah mereka berada di teras rumah, Abdi baru menyadari bahwa kini matahari sudah meninggi. "Pak Karso, kenapa, Dek?" tanya Abdi bingung. Abdi mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Memang benar, kini banyak orang yang berdatangan ke rumah Pak Karso. Apa yang terjadi dengan Pak Karso? "Ayo Pak De, kita harus segera meninggalkan tempat ini," seru seseorang yang Abdi yakini adalah Mas Bisma. "Assalamualaikum," ucap Abdi. "Waalaikumsalam." Serempak semua orang yang ada di rumah Pak Karso menjawab. "Bagaimana kabar Pak Karso?" tanya Abdi setelah Pak Karso mempersilahkan duduk di dekatnya. "Saya tidak apa-apa, Mas," Pak Karso menjawab sembari tersenyum. "Tidak apa-apa bagaimana Pak De? Kaki Pak De semakin membengkak dan..." Mas Bisma menggantung ucapannya. "Dan apa, Mas?" tanya Abdi penasaran. Mas Bisma tidak menjawab. Beliau seketika bersimpuh di pangkuan Pak Karso. Tadi, menjelang subuh, Mas Bisma melihat seekor burung bertengger di jendela kamar Pak Karso. Tidak lama setelah itu, burung itu terbang. Terdengar suara burung pembawa maut itu. Jelas seorang warga. "Aku mohon Pak De, Pak De ikut sama Bisma. Kita pergi jauh dari kampung ini," pinta Mas Bisma memohon. "Tidak ada yang bisa lari dari maut, Bisma. Sekalipun kita pergi ke ujung dunia, bila ajal telah tiba, kita tidak bisa menolak," jawab Pak Karso. "Tinggalkan saya berdua dengan Mas Abdi. Ada yang ingin saya bicarakan berdua dengannya," ucap Pak Karso. Abdi tampak sedikit terkejut mendengar permintaan Pak Karso. Semuanya meninggalkan Pak Karso dan Abdi berdua di ruang tengah. Setelah itu, Pak Karso tampak berbincang dengan Abdi. "Istri Mas Abdi terlahir istimewa. Penglihatannya tempo hari adalah wujud dari karunia Tuhan. Orang dulu percaya jika seseorang melihat banyak bayangan hitam di langit, maka akan ada bala. Tidak semua orang bisa melihat dan mengetahui. Untuk burung itu, tidak ada yang salah dengan burung itu. Yang salah adalah kepercayaan bahwa si burung sebagai penentu hidup dan matinya seseorang. Nanti Mas Abdi tahu sendiri. Karena Mas Abdi memiliki keistimewaan yang sama," terang Pak Karso. "Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi tolong rahasiakan ini dari siapapun," lanjut Pak Karso. Abdi mengangguk, walau tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Karso. Setelah mengucapkan semuanya itu, Pak Karso melangkah ke depan rumah. Pak Karso tiba-tiba limbung dan ambruk di depan Mas Bisma. "Pak De, bangun Pak De! Pak De!" Mas Bisma meraung di dekat Pak Karso. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Yang ikhlas ya Mas," ucap seseorang setelah mengecek kondisi Pak Karso. "Innalillahi," ucap semua orang yang kini memenuhi rumah Pak Karso selain Abdi. Abdi terpaku, keterkejutan membuatnya beku. Satu kalimat pun tidak bisa ia ucapkan. Belum lama ia selesai berbincang dengan Pak Karso. Kenapa tiba-tiba beliau meninggal? "Semuanya kuasa Tuhan, Mas." Sebuah suara misterius tertangkap indera pendengaran Abdi. Merinding menjalari seluruh tubuh Abdi. Hawa dingin mendadak menyelimuti, membuat suasana haru kian terasa. "Mas Abdi, Pak De kenapa bisa begini? Jelaskan Mas Abdi, apa yang sudah terjadi?" tanya Mas Bisma dengan wajah penuh cucuran air mata. Pertanyaan Mas Bisma membuat Abdi tersentak. "Saya tidak tahu Mas," jawab Abdi. "Apa yang kalian obrolkan tadi?" tanya Mas Bisma ingin tahu. "Maaf Mas, wasiat almarhum, saya harus merahasiakannya dari siapapun," jelas Abdi.
Mas Bisma tampak belum puas mendengar jawaban Abdi. "Sudah Mas, sudah. Tidak usah ribut di depan jenazah." Seorang warga mencoba menengahi, membuat Mas Bisma akhirnya berhenti bertanya. "Sebaiknya segera kita siapkan untuk prosesi pemakaman almarhum, mumpung hari masih terang," ucap salah seorang lagi. Beberapa orang kaum laki-laki menyiapkan untuk tempat memandikan jenazah. Beberapa yang lain pergi ke tempat pemakaman umum untuk mengurus penggalian kubur dan yang lainnya. Sementara beberapa orang kaum perempuan mulai sibuk mencari bunga. Sementara Abdi menyiapkan tikar dan beberapa kursi untuk pelayat nantinya. Menjelang sore, acara pemakaman Pak Karso selesai. Rumah kediaman almarhum terlihat ramai untuk menggelar acara tahlilan. Abdi dan Tias juga datang karena mereka tetangga yang paling dekat rumahnya dengan almarhum Pak Karso. Tanpa kendala apapun, akhirnya acara malam ini selesai, ditutup dengan makan bersama. Malam semakin larut, semua tamu memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abdi dan Tias. Abdi dan Tias memutuskan untuk segera tidur setelah tidak ada lagi yang harus mereka kerjakan. Baru saja terlelap, Abdi merasakan deru angin dari luar. Wajahnya terasa dingin diterpa angin. Abdi membuka matanya perlahan. "Di mana aku sekarang?" batin Abdi. Setitik cahaya menarik perhatian Abdi. Sebuah kedip lampu sentir yang seakan tidak asing bagi Abdi. Lampu yang menempel pada dinding anyaman bambu. Rumah itu bukankah yang aku lihat tempo hari? Tapi di mana burung itu? Gumam Abdi. "Iya Mas, itu rumah yang pernah Mas Abdi lihat dan burung itu." Sebuah suara mengagetkan Abdi. Seketika dia menoleh ke arah sumber suara itu. "Pak Karso? Bagaimana bisa?" Abdi tergeragap, rasa takut seketika hinggap. Perlahan Abdi beringsut mundur, namun sosok yang amat Abdi kenal itu kian mendekat dengan seekor burung bertengger di pundaknya. "Pak Karso, mau apa Pak?" tanya Abdi frustrasi. "Mas Abdi sudah janji mau bantu saya." "Bantu apa Pak?" Jujur, Abdi belum sepenuhnya mengerti bantuan apa yang Pak Karso maksud. Pak Karso menganggap bahwa teror burung itu adalah salah dirinya dan pemilik burung itu sebelum beliau. Hanya Mas Abdi yang bisa menghentikan ini semua, Mas. "Tidak Pak, tolong jangan ganggu saya." "Tidak!" Abdi berteriak sembari menutup mata saat burung itu terbang dan seakan hendak menyambarnya. Tidak, jangan!" teriak Abdi. Mas sadar Mas." Sebuah suara seakan memanggil Abdi, diiringi dengan guncangan di kedua pundaknya. "Mas!" Teriakan itu semakin kencang terdengar dan mampu membawa Abdi kembali ke alam sadar. "Dek, Mas mimpi buruk," keluh Abdi saat wajah Tias menyambutnya. Abdi mencoba duduk bersandar pada tembok. Tias mengulurkan segelas air putih. Abdi meminumnya hingga hanya tersisa setengah. "Kamu mimpi apa Mas?" tanya Tias sembari mengambil gelas dari tangan suaminya. "Pak Karso Dek." Abdi menjawab singkat. Tias bergeming, tidak menanggapi ucapan Abdi. "Dek, aku heran saja Mas. Sebenarnya Pak Karso mau nunjukin apa sih ke kamu? Kok ganggu kamu terus?" "Sebenarnya sebelum Pak Karso meninggal, beliau sempat meminta tolong sama Mas Dek." "Minta tolong apa Mas?" tanya Tias penasaran. Akhirnya Abdi menceritakan semua obrolannya bersama Pak Karso. Raut wajah Tias seketika berubah pias.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.